saya akan sedikit refreshing tentang konsep palliative care. Jadi palliative care itu adalah merupakan suatu tindakan aktif total care yang dimulai dari pasien yang didiagnosa penyakit sampai dia itu menghadapi ajal. Nah, itu adalah range atau jangkauan dari palliative care. Hal yang diutamakan palliative care karena dikhawatirkan menghadapi kondisi yang memperburuk, tetapi lebih pada paliatif, tidak kuratif, tapi pada fase awal biasanya pada untuk mengatasi nyeri ataupun pada psikososial. Tujuan utama dari perawatan paliatif yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun apabila kualitas hidup tidak bisa dipertahankan dan secara alami bisa menghadapi penyakitnya dan menjelang ajal, diharapkan dapat meninggal dengan bermartabat. Dan ini adalah merupakan basic konsep dari perawatan paliatif. Perlu dipahami bahwa transisi dari pasien yang mulainya dari kuratif atau pengobatan dan sembuh sampai ke palliative care itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus aware, sadar bahwa pasien dengan frekuensi yang tinggi ke rumah sakit, terutama di UGD ataupun ICU, maka harus juga pikirkan kemungkinan pasien berada di kondisi paliatif. Oleh karena itu, kita harus juga sadar bahwa sebenarnya pasien agak sensitif dan keluarganya juga sensitif. Ketika semuanya pasien mengalami fase krisis, kita tidak hanya memberikan sabar ya Bu, karena kita nggak mengalami kondisi pasien saja, tapi kita harus benar-benar menerapkan komunikasi efektif yang terdapat struktural, tetapi juga benar-benar memberikan solusi kepada klien untuk menyelesaikan masalah, baik itu keluarga dan pasien. Tetapi yang paling penting yaitu adalah kita membantu memfasilitasi untuk memberikan menentukan decision apakah pasien tetap berada di rumah sakit ataupun di rumah. Oleh karena itu kita di sini belajar bagaimana tahapan-tahapan yang baik untuk menerapkan komunikasi efektif pada paliatif. Oleh karena itu kita penting membuat satu perencanaan komunikasi yang teratur dan jelas step by step. Yang menurut kita sepele, tapi mungkin saja bagi keluarga pasien itu adalah informasi yang sangat berharga untuk dikasih tahu oleh nurse Bobby. Kalau meninggal kita kan akhirnya seperti ini. Perawat harus hadir di tengah keluarga dan pasien dalam situasi krisis dan membantu untuk memberikan keluarga atau pasien keputusan. Salah satu tantangan di Indonesia yaitu kebanyakan di Indonesia itu adalah extended family. Jadi setelah menikah banyak dari keluarga itu ada neneknya, kakeknya, oma, tante. Jadi mereka juga mempunyai kuasa untuk memberikan keputusan. Anak yang pertama bilang seperti ini, ada yang kedua seperti ini, dan keinginannya begitu banyak. Oleh karena itu penting menerapkan pasien center care di sini, sehingga harapannya adalah pasien bisa mendapatkan kematian yang benar-benar diinginkan. Kebanyakan dari keluarga itu dengan bilang apa-apa ya tentang kondisi ibu, padahal yang memiliki badan yang sakit adalah ibunya. Nah, kebanyakan juga anak paling besar, anak paling tua biasanya dari yang memiliki berperan pada pengambilan pasien, dan makanya itu keinginan pasien atau family care center menjadi harapan kita untuk diterapkan. Dalam berkomunikasi juga perlu patient communication center.
kita harus benar-benar memahami apa yang dipahami atau dibutuhkan oleh pasien. Jika ada keluarga mempunyai beda pendapat dari pasien, siapa sih yang menjadi antara keluarga dan pasien? Ya tentu saja adalah kita sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat ya, yang berada di 24 jam di pasien. Sedangkan kalau mereka tidak mau memahami keinginan pasien, maka pasien hanya menjadi objek saja, bukan yang diharapkan. Itu yang diinginkan oleh pasien. Nah, di sini kita akan belajar tentang step-step teknik yang diperlukan untuk menangani hal tersebut. Di sini kita tidak hanya belajar tentang tahap saja, tapi benar-benar memahami bagaimana sih memahami interaksi, bagaimana membina hubungan saling percaya, bagaimana membangun hubungan pada pasien. Karena itu tantangan dari kita yaitu adalah teknik komunikasi, apakah dipakai atau tidak. Apalagi di COVID ini kita susah untuk berlatih ya. Nah, sebenarnya ada kesempatan juga, yaitu adalah kita bisa melatihnya ke keluarga atau pada teman yang ada di rumah, agar kita bisa melatih komunikasi terapeutik dan efektif yang baik. Bagi tenaga kesehatan, dokter dan perawat itu bukan sesuatu mudah untuk menyampaikan bahwa semuanya kondisi pasien itu dalam keadaan buruk. Kebanyakan dari tenaga kesehatan itu merasa gak tega, ragu-ragu dalam menyampaikan pada pasien, dan hal ini harus dilatih, dan communication skill dan merupakan soft skill, yaitu bisa dilatih sebenarnya dan diterapkan, membuat keluarga pasien bisa memahami tentang kondisi pasien. Dalam perawatan paliatif, tanpa adanya kemampuan komunikasi yang baik, tidak akan berjalan dengan baik, terlebih pada kondisi pasien bilang ajal, dan ketika semuanya pada kode end of life ya, kita harus mengatakan sesuatu, dan mungkin saja keluarga dan pasien merasa tidak nyaman dan gak shock. Namun pasien sebenarnya juga membutuhkan suatu kebenaran, bukan sesuatu yang janji-janji palsu, PHP dari dokter atau perawat. Oleh karena itu kita harus memilih kalimat, sikap yang membuat pasien dan keluarga tidak merasa terancam dari komunikasi yang kita beri. Bagaimana kita meningkatkan komunikasi yang baik? Kita di sini mengevaluasi komunikasi kita dengan cara melihat ekspresi wajah lawan bicara kita, dengan apakah wajahnya tampak serius ataupun dengan ekspresi tersenyum. Tentu responnya juga akan berbeda. Bagi orang yang memang smiling face, harus benar-benar melatih bagaimana melatih ketika semuanya menyampaikan suatu berita buruk dengan secara empati, pelan-pelan, bahasanya dijaga, nafasnya dijaga. Nah, itu perlu latihan ya. Nah, salah satunya nanti akan penugasan dulu bagi teman-teman untuk melatih komunikasi efektif dan terapeutik. Dan yang paling penting adalah komunikasi disampaikan selaras antara bahasa verbal dan verbal, antara gestur dan yang dibicarakan harus selaras. Kita harus sadar bahwa kita adalah instrumen, kita adalah alat dalam komunikasi itu sendiri. Jadi jangan sampai kita sebagai alat cacat, artinya kita tidak mampu melakukan komunikasi. Kita harus prepare dulu diri kita
lalu baru kita melakukannya. Namun kalau suasana hati kita lagi tidak, lagi bad mood, sebaiknya kita delegasikan kepada perawat ataupun tenaga kesehatan lain. Ibaratnya kita harus tahu diri, sadar diri dalam menyampaikan. Oleh karena itu kita harus respect, interest terhadap apa yang diceritakan oleh pasien. Nah, kita harus benar-benar fokus, duduk, mendengarkan secara aktif, dan menyiapkan waktu untuk mendengarkan. Kalau perlu butuh tempat yang private dan kita mendedikasikan diri untuk menjadi pendengar yang aktif. Maka apabila terjadi disagreement antara pasien dan keluarga, maka kita harus paham komunikasi yang diterapkan, apakah ada alternatif second opinion terhadap terapinya, atau adaptabilitas atau mediasi itu sesuai diharap. Jangan sampai kita menghindari adanya komunikasi, terutama berita komunikasi yang menyampaikan berita serius. Kita diharapkan berkomunikasi dengan jujur apa adanya, tidak ada PHP, tidak ada dusta di antara kita dan pasien, tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya mereka siap tentang informasi yang akan kita berikan walaupun berita buruk. Dan paliatif itu adalah satu tim, maka kita harus benar-benar saling berkoordinasi dengan tim tentang apa yang mau kita sampaikan. Nah, inilah step-step yang bisa disampaikan dari kuratif ke paliatif. Prognosanya, apakah terapi optionnya, apa yang dipahami pasien dan keluarga terhadap penyakitnya, apa budaya yang dianut. Kadang-kadang karena bahasanya tidak sama bisa jadi salah persepsi. Kemudian informasi apakah yang keluarga dan pasien harapkan, bagaimana responnya, dan negosiasi terhadap new goal biar pasien dan keluarga kita harus akses apa yang harus dilakukan. Kemudian kita membahas tentang continuity care-nya seperti apa, terus juga concern dari keluarga seperti apa harapan dari keluarga, apa harapan juga dari pasien. Dan karena dari definisi tentang palliative care yaitu kualitas hidup hanya pasien tetapi juga keluarga juga, tapi kita tidak boleh juga mengabaikan pasien hanya mendengarkan dari keluarga, tetapi kita harus menjadi penengah untuk mencari solusi tersebut. Kita juga perlu untuk meng-highlight dan follow up apa yang ada. Ini adalah contoh dari komunikasinya. Nanti saya akan berikan ada subtitlenya, jadi teman-teman bisa belajar tentang komunikasi. Ini juga menjadi hal yang pertimbangkan terkait dari emotional conversation dan konflik. Berbagai konflik yang ada, berbagai pertanyaan yang mungkin memojokkan kita bisa menjawabnya, tapi harus tahu trik-triknya. Nah, tabel ini menjadi pedoman yang baik. Pertama, kita harus sadar diri apa yang kita sampaikan, kemudian siapa yang orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Keluarga itu bukan hanya saudara kandung, tetapi mungkin keluarga kerabat yang kita jadi libatkan juga. Terus juga siapa yang akan merawat ketika pulang, kan kita juga harus perhatikan dulu.
acknowledge emotion itu adalah apa sih yang dikesahkan, dikhawatirkan keluarga ini, sehingga kita paham apa yang perlu kita respon. Dan perlu sampaikan juga realistic hope, itu bukan PHP lagi ya, tapi yang benar-benar benar akan terjadi. Dan juga kita encourage tentang apa yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk dokumentasikan apa yang menjadi hasil kerja kita. Ada juga jembatan kedal spikes, itu dimana spikes ini akan dijadikan sebagai acuan, dan itu nanti akan disampaikan juga tentang spikes seperti apa. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi baik itu secara umum maupun informasi secara medis, memberikan support, membantu mencari solusi terkait strategi yang akan dilakukan atau oleh pasien dan keluarga. Spike tadi S-nya adalah setting up the conversation, yaitu dalam persiapan dan melakukan conversation atau komunikasi. B, testing the persepsi pasien, kita menggali apa sebenarnya yang dipahami oleh pasien dan keluarga sebelum mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada E, invitation, yaitu siapa sih orang-orang yang ingin dilibatkan, diadakan yang untuk keterlibatan dalam diskusi pembentukan keputusan. Dan juga kita menyediakan komunikasi, pengetahuan kondisi terhadap pasien. Kemudian kita juga melakukan emosi pasien, dan kita juga merespon emosi yang disampaikan. Dan apabila terjadi luapan emosi, kita harus mendengarkan aktif yang menunjukkan sikap empati. Jangan sampai kita marah, jangan marah sama saya, tapi kita harus memang benar-benar menyediakan diri dan kita aware si keluarga bisa menyalahkan di atas itu larinya, yaitu kita ke perawat, ke tenaga kesehatan. Tapi kita harus benar-benar mengendalikan diri kita agar tidak terpancing emosi, tetapi bersikap empati. Strategi apa yang dikerjakan, apa yang diplanningkan untuk berikutnya setelah mendapatkan informasi, yaitu adalah strategi dan SMART. Oke, di sini kita bisa lihat satu tools tadi ada spikes, prepared. Nah, kali ini tentang love, singkatan dari did the way, objectives, the metaphors, predict that what do they want to see, expect, emotion. Itu kita menjelaskan siapa kita, kenapa kita harus menjelaskan kita, terus praktek apa, dimana. Oh, kita bisa membantu dengan cara memberikan kata-kata yang menenangkan pasien dan keluarga. Contohnya, please forgive me, I forgive you, thank you, I love you, goodbye. Itu dan terkait tentang pasien. Kemudian memvalidasi apa yang mereka katakan. Contohnya, I think that is the beautiful things to say. Ini referensi yang bisa digunakan. Contohnya menggunakan video talk, atau juga ada Coursera ya yang teman-teman bisa dapatkan.